Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Fahrian Syahputra. Saya adalah apa dengan NIM 3012424 apa 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 eh, eh, apa namanya ke jurusan TI Teknik Informatika di Fakultas Teknologi Informasi. Eh, Nah, di sini saya tuh mau mendemonstrasikan capstone project ya berupa aplikasi website komputasi otomata yang telah saya kembangkan. Nah, di sini langsung aja kita lihat aplikasinya terlebih dahulu, yang dimana aplikasinya sudah saya deploy di Versal. Nah, ini di aplikasinya dan ini kita udah masukin ke Versal. Tapi belum dimasukin ke domain ya. Nanti untuk pas nanti bakal ditambahin domain.my.id, tapi belum dibeli karena sekarang udah malam, sama apa belum ada persiapan juga sih. Nah, kita langsung aja lihat. Nah, di sini ada 4 modul, yang dimana modul satu adalah FSA, yaitu Finite State Automata, yang kedua adalah Regular Expression atau RE gitu ya kan, regex lah. Di sini ada PDA atau CFG, bisa disebut CFG ya gitu ya kan, simulator pushdown gitu ya kan di otomata. Dan ini satu lagi ada Chomsky ya, ada konversi dari konvers apa Choms normal bentuk dari bentuk normalnya lah. Lupa lagi itu kan Chomsky itu CNF itu apa ya? Eh, apa? Chomsky normal form. Nah, aku baru ingat. Nah, kalau yang CFG itu adalah Chomsky norm apa Chom Chomsky form form apa ya? Form mungkin beda lah. Intinya beda lah kalau dari Chomsky sama CNF Chomsky kedua ini ya. Yang satu bentuknya normal, yang satu lagi bentuknya ini nih, konteks free grammar. Iya nggak? CFG ya? Ini CNF. Oh iya ya, bisa ya, bisa 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 bisa. Nah, kita saya akan menjelaskan di bagian CFA FSA dulu. Kita dilihat di sini. Kalau state-nya accept ya di sini karena state akhirnya Q2 dan ini Q0 seperti dilihat startnya, atau kalau misalkan dalam start ini start ya, lu dilihat startnya state-nya di Q0, dia start Q0, dia masuk 0 Q1, Q1 masuk ke Q2. Nah, di Q2 dia nggak balik lagi, dia balik lagi ke Q2 pas di Q2. Jadi kalau misalkan nggak mau ada yang kayak gini, kita tinggal hapus aja bagian sebelah sini, otomatis dia bakal ngikutin ya, dan stringnya harus ngikutin juga. Oke. Bentar, ini tetap balik lagi. Nah, kita 01 aja. Nah, kayak gini. Tapi ini juga bisa juga ya, kita buat jadi balik lagi ke key 0, tapi dengan cara ininya ubah jadi key 0. Nah, ini langkah-langkahnya. Kalau udah begini, ini kan key 2 tuh. Nah, kita buat dia itu kayak tadi itu, di sini, dari key 2. Kita buat string 0. Sebenarnya bebas sih, mau stringnya satu lagi, mau stringnya 0, bebas ya. Tergantung dari ini juga, dari apa namanya, dari string yang kita pakai gitu. Ini kan dari key 0, key 2. Nah, ini kan dari ini kita balik lagi ke key 2 lagi. Nah, dari sini. Nah, dari key 2 kita input string 1 sama dengan key 1. Nah, habis dari sini kita ambil lagi dari sini key 1, kita ambil string 0,
Dari sini Kino and Kino. Step reject. Kenapa? Ini step awal sama step akhir itu jadi balik lagi. Jadi nggak ada finishnya. Jadi ini tuh ngelooping. Itulah kenapa. Itulah kenapa dia nge-reject. Jadi bakal sistem bakal otomatis apa namanya ngedetek kalau ini tuh ngelooping ya nggak bener-bener finish ya. Sama oh ya ini oh ya lupa sorry ini 1010 kebanyakan banyak. Nah oke sorry soal yang tadi stringnya belum dimasukin. Nah jadi kalau stringnya kita masukin dia bakal benar-benar accept ya, tapi kalau kita balik lagi ke yang tadi ini tuh benar-benar ngelooping ya. Jadi gak ada, jadi bilang udah finish start lagi, udah finish start lagi kayak gitu. Nah ini ada reset modul, itu ada reset modul tuh kalau misalkan kita nggak mau udah nggak butuh lagi ini gitu ya kan. Jadi ini otomatis bakal tersimpan kalau kita pindah ke modul lain. Nah sekarang saya akan menjelaskan di bagian regular expression atau RE ya. Di sini string diterima ya, dia ujung-ujungnya ke Q5 karena ini buletannya ada dua. Bentar saya dekatkan lagi. Nah ini. Nah udah seperti ini apa nih sintaks? Saya harus di ini lagi, dibenerin lagi. Nah, habis dari sini kita akan coba apa stringnya itu. Ini kan ABB apa ABB itu kan diterima. Kalau misalkan kita pencet ABB, nah dia bakal ditolak karena kenapa dia ditolak? Karena di sini tuh dia visualisasi karena di sini kan apa bisa lihat kalau misalkan grafik eh, enggak deh kita coba ini deh coba yang lain deh. Eh, ini deh. Nah, oke. Ya, sama aja sih sebenarnya di sini. Nah, oke. Di sini kan kelihatan kan di sini visualisasi dari visualisasinya kan. Jadi muncul di sini karakter diizinkan untuk menyesuaikan NFA. Nah, NFA yang muncul ini di bawah ini menggunakan nah, kalau misalkan ini apa saya baru jelaskan ya, kalau di bawah ini tuh visualisasi NFA-nya itu kita tuh saya pakai library Hermit yang dimana dia itu akan merepresentasikan alur state secara dinamis gitu ya kan, dimana saya akan mengubah polanya demi menjadi apa 01 gitu, jadi 01 tapi ini juga bisa 01 bisa AB juga sih bisa sih. Nah apa jadi grafiknya itu bakal menyesuaikan looping dari transisi secara otomatis, jadi kurang lebih ya seperti itu. Jadi kalau misalkan mau di apa mau diubah-ubah segimana juga ini bakal tetap ngikutin ya sesuai dari definisi polanya. Ini juga sama ya mirip-mirip lah. Nah untuk yang PDA kita lihat kalau apa demons jadi demonstrasi kita kan ini adalah jantung dari aplikasi saya gitu ya kan kurang lebih. Nah karena kan simulator PDA dengan stack memori gitu. Jadi contohnya kita kan masukin string 001 deh kita coba. Ya, dia bakal tetap accept karena dia itu kan nggak ada yang namanya state. Jadi state akhirnya benar-benar satu lagi, tepiki satu. Jadi kalau apa lihat pada jejak memori kotak hitam di sini ya. Nah, ini di-push ke stack di setiap satu mau melakukan pop gitu. Jadi aplikasi ini tuh jadi mampu mendeteksi apakah jumlah 0 sama satunya itu seimbang atau enggak. Kalau misalkan kita hilangin satu, otomatis dia enggak akan seimbang ya. Jadi kelihatan kalau dari sininya tuh dia ini apa? Dia enggak apa namanya? Kita coba lihat kayak gini.
tetap kayak gini ya. Oh, karena mungkin karena string memang biner sih kadang. Jadi apa? Ujung-ujungnya kita tuh kayak apa? Ini tuh stucknya itu tidak kosong karena ada ini kan. Jadi ada mau pilihan mau satu atau mau nol tetap aja ujung-ujungnya tetap ke accept gitu. Ya, tapi kita coba deh nol semua. Oh, baru reject nih. Karena ujung-ujungnya nol nggak ada pilihan yang memadai gitu. Jadi nggak ada pilihan satu. Jadi kalau nol ya nol gitu. Jadi nggak ada pilihan satunya. Jadi tetap tetap kosong gitu. Nggak ada ini. Sedangkan ini kalau apa stucknya nggak kosong, pasti kalau diprosesnya apa pasti bakal diprosesnya bakal stringnya ditolak gitu. Kalau misalkan kosong terus. Eh, nah itu kalau kosong terus bukan stucknya tidak kosong. Nah, kalau misalkan ditambahin satu, salah satu angka, dia bakal tetap accept. Oke, lanjut. Habis simulator ini kita ke hierarki Chomsky. Nah, nah ini tuh modul terakhir ya yang saya implementasikan dari konversi CFG ke CFN gitu. CNF. Nah, itu. Kita buat contoh lain ini tuh seperti kita contoh lain kayaknya deh. Ininya nggak ada ya. Ininya digadain. Ininya kayak gini. Nah, dia bakal kayak gini ya kelihatan. Nah, penjelasannya adalah jadi di sini tuh apa penjelasan dari aplikasi apa dari modul ini tuh aplikasikan secara otomatis mendeteksi apakah grammar ini mengandung apa produksi produksi epsilon. Nah, itu produksi epsilon atau unit. Nah, proses konversinya akan ditampilkan. Jadi akan ditampilkan itu secara bertahap. Jadi dia akan kasih gambarnya bagaimana grammarnya yang kompleks disederhanakan agar memenuhi format CNF gitu. Nah, kalau misalkan secara apa kalau gambaran grammar itu kurang lebih kayak gini. Jadi kurang lebih kayak gini. Nah, kelihatan kan agak lebih rumit ya. Dia nggak kayak gambar ini. Kalau dari secara gambar kan dia sederhana gitu. Jadi cukup S, A, B, kelihatan A-nya itu cuma ada string B, masuknya A, terus melulu B, ya ada di sini terminal satu sama variabel satu gitu. Nah, nah kalau dari sini, dari langkah yang secara grammar, dia pertama harus identifikasi CFG aslinya, membaca aturan produksi yang diinputkan, lalu mengeliminasi produksi karena di sini kata epsilon ini nggak ada ya, jadi nggak ada, jadi tidak dimungkinkan, jadi secara otomatis nggak akan ditemukan epsilon. Tapi kalau misalkan kita masukin epsilonnya, aduh salah sorry, kita masukin epsilon, nah dia baru kebaca ya. Jadi kelihatan tuh kan kalau secara visual dia lebih gampang dimengerti. Jadi A itu ada 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 terminal, ada epsilon. Nah, tuh di sini baru dia kebaca epsilon. Simulasi variabel nullable ditemukan, produksi baru dibuat tanpa epsilon. Nah, lalu di sini dieliminasi produksi unit. Jadi mengetikkan aturan bentuk A jadi ke B. Jadi di sini nggak ada ya? Oh ya nggak ada di sini. Di sini cuma ada A, B, A, nggak ada ini ya, nggak ada satu ini. Tapi kalau misalkan kita ini secara dekonversi, nah dia baru ditemukan. Dia bakal ngehapus bagian ininya aja. Karena ini udah gak ada apa-apa lagi. Ya, jadi mau diapa-apain juga kalau misalkan ditukar jadi terminal juga ya tetap BB aja gitu ya, gak ada apa-apanya. Nah, jadi bisa dibilang useless lah. Nah, soal useless dia akan nah karena dia itu useless, ini eliminasi
hapus non terminal yang tidak dapat dicapai. Jadi ini nggak ada pencapaian, jadi dihapus gitu aja. Nah, untuk hasil akhirnya dia akan seperti ini, hasil CNF-nya. Jadi A, B, A, apa? A, B. Jadi di sini tuh cuman gini aja. Untuk A, ini epsilonnya nggak ada. Untuk B. Nah, untuk bagian B, kan tadi kan B-nya tuh dihilangin. Nah, kita bakal ganti yang dari variabel jadi ditambahin variabel lain selain B gitu. Mau XA, mau YA gitu kan terserah. Nah, di sini XA ya. Di sini kita akan XA. Nah, tapi B-nya tetap harus ada, tapi jadi terminal gitu. Di terminal. Dan X itu sama dengan A. Udah, itu aja. Kita tinggal ditambahin aja ini. Tinggal ditambahin apa ke variabel baru gitu. Nah, untuk aplikasinya sendiri kurang lebih hanya seperti itu. Dan mungkin saya akan update lagi ini. Tapi kalau nanti kalau dikirim pas dikirimin ke dosen mah ya udah beres, udah bersih sih. Nah, kita lanjut untuk cara pembuatan sedikit saja. Nah, untuk cara pembuatannya sendiri ini bisa dibilang cukup gampang ya. Nah, awal-awal tuh kalau nggak salah saya tuh apa ngebuat TBO capstone-nya dulu. Ini tuh dibuatnya tuh pakai di terminal gitu dengan cara apa gimana ya? Cukup mudah sih sebenarnya. Jadi kalau dari sini sih habis dari sini tuh gimana ya? Aduh, terus coba saya ingat-ingat dulu. Oh, iya, iya, iya. Nah, pertama-tama tuh kan, nah, kalau misalkan mau tutorial dari awalnya tuh kayak gini nih. Eh, salah, salah, salah. Nah, untuk pembuatannya itu, nah, seperti ini kita jangan lupa ke command prompt ya. Nah, di sini tuh bisa npm create ya. Kita bebas ya, npm create gitu. Kita tulis npm. Ya, dengan cara inilah membuat proyek dengan rek baru pakai Fight. Ini kan ada Fight di sini kan. Nah, mana sih Fight? Nah, ini ada config Fight kan. Itu tinggal install aja, otomatis dia akan apa? Bakal ngeluarin kayak gini nih nanti. Dia bakal nginstal, nanti bakal nongol ini dan VS Code-nya sendiri. Nah, untuk sisanya sih ya udah sih apa aja, nggak ada lagi. Paling ya kalau misalkan untuk FSA kita lihat di sini FSA kayak gini cukup rumit sih sebenarnya. Ya udah, ya paling kayak gini sih sama-sama aja sih. Saya nggak bisa menjelaskan dari kodenya sih karena bakal panjang dan banyak yapping dan banyak loading juga sih saya juga. Apa ini? Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalkan mau ngejalanin dari sini, kita oh ya ini kan belum di apa eh ini deh. Alah. Nah, nah dari sini kita coba cd tbo capstone. Nah, kita sudah dimasuk ke file cdo. Nah, di sini kita tinggal tinggal kasih perintah aja, prom aja npm run dev. Nah, ini tuh bisa dibilang cukup mirip sama virtual environment. Cuman bedanya ini tuh lebih ringan, jujur lebih ringan daripada virtual environment. Virtual environment lebih berat, bisa lebih dari 1 giga, apalagi kalau udah install library-library kayak gitu. Bakal benar-benar berat.
bisa lebih dari, bahkan waktu itu juga rekor saya pernah hampir 5 giga untuk virtual environment untuk backend-nya aja. Nah, itu udah itu aja. Dia, Pak, ini untuk logonya udah dari sananya. Untuk localhost dia nggak akan berubah-berubah ya, sama sih kayak ya mirip-mirip sama 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 kayak virtual environment. Ini reject kan, ini kan Q2 tuh, kenapa Q1 dia hapus lah ini. eh Enggak, ini tinggal gitu aja. Nah, udah, status ini regex string diterima. Tapi kalau misalkan kita coba gini deh, kita coba tambahin b, sini tambahin string bb ting aduh. Nah, kurang lebih seperti itu sih ya. Sederhana sih sebenarnya kalau misalkan tahu nih. Oh, stok reject kan Q2. Akhirnya Q2 ini ada si 0 stack awal. Berarti kalau mau dimasukin ke Q2, masuk aja dari sini Q2. Ya udah ya. Udah gini aja. Oh enggak. Oh ya karena ada ini ya. Ada stacknya ya. Oke gitu berarti di sini eh Z0 Q2 kita input string apa ya? Satu deh coba. Tetap aja ke sana aja. Malah malah munculin ini. Oh, berarti kita dari Q1. Dari Q1, Q2, coba Q1. Malah makin pembelian. Ya, kayak juga pusing. Kalau ini, ya udah sih kayak gini memang nggak ada aneh-anehnya sih. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu aja ya. Demikian kayak demo aplikasi saya gitu ya kan, Capstone Automata dari keempat modul FSA itu apa, atau apa, finite finite state automata, regular expression, procedural automata, dan hierarki Chomsky ya. Nah, dan untuk apa, dokumentasinya mungkin kurang lebih hanya segitu aja. Mohon maaf kalau misalkan saya lelet dan penjelasan saya kurang jelas. Memang kurang jelas sih sebenarnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.